Banjir bandang di Jabodetabek sudah beberapa hari, akhirnya Wapres kemarin rela turun dan turunnya di Bekasi untuk meninjau kawasan yang jadi korban banjir sejak Senin kemarin. Nah, saat ke lapangan itu, ini Om Begawan perhatikan ini bagaimana cara seorang pejabat, apalagi itu tingkat nasional, menjalankan tugasnya. Lah iya no, rakyat itu butuh diperhatikan no. Digagas, tidak hanya ditemui toh, setidaknya buat meringankan beban psikisnya. Aspek moral itu penting bagi masyarakat yang kena bencana, supaya nggak mudah pedot ngadepin ujian yang bertubi-tubi ini. Nah, kemarin Ngompol kan sudah membandingkan cara Gubernur Jawa Barat dan DKI dalam aspek nyari solusi dari bencana banjir yang sedang melanda di wilayah Jawa Barat dan DKI. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan oleh orang kedua di negeri ini. Dalam perspektif Om Begawan, baru jedulnya Gibran pada hari Rabu, itu menunjukkan betapa para pemimpin nasional rupanya nggak tergerak dengan bencana, nggak cak-cek das-des. Harusnya saat ini bencana, saat itu juga dia harus turun untuk mengetahui keadaan sebenarnya pada masyarakat. Padahal yang kita tahu dari pemberitaan, dari video-video yang tersebar, dari medsos, mainstream dan sebagainya, banjir itu tergolong gede melanda di wilayah Jabodetabek, membuat susah ratusan ribu warga Jawa Barat dan DKI. Mungkin tembus jutaan warga masyarakat, apalagi titik bencana dengan tempat tinggal Wapres kan nggak jauh itu, dekat itu. Kenapa baru mendatangi korban musibah pada hari Rabu? 2 hari jeda. Di Jakarta sudah ada 38 RT yang tergenang, itu di wilayah Jakarta Timur loh, dan Jakarta Selatan. Mulai Senin pagi jam 7. Nah, kok bisa Gibran baru berkunjung Rabu? Loh, memang dia tinggal di mana? Lalu pada Selasa, air bah yang melanda di Jabodetabek makin viral, makin naik. Ada mal kemasukan air, ada mobil terseret arus. Warga pada nunggu jemputan di atas genteng, menunggu perahu-perahu karet. Dan kondisi menyedihkan lainnya. Loh, memangnya pas Selasa, apa aktivitas Wapres yang tidak bisa ditinggalkan? Ada yang lebih penting. Dan berbagai peristiwa tadi masih menyusahkan warga sampai kemarin pagi. Siang mulai surut memang. Loh, jadi pas Gibran datang, beberapa genangan sudah berkurang. Wah, jadi dia bisa nyebrang. Beda ketika Rano Karno datang, air masih tinggi, maksud dia suruh nyebrang. Udah, Rano Karno kan badannya besar, itu kalau nyebrang bahaya, dia terpaksa harus pakai perahu karet. Itu pun dibully sama pendukung-pendukungnya Konoha itu. Lah beneran ini, sikap Presiden dan Wapres itu mempertontonkan empati serta perhatian pada kesulitan rakyat. Tak simpulkan, tak analisa ya kurang. Nengok rakyatnya sendiri tuh, di titik yang tak jauh dari ibu kota, butuh 2 hari. Lah ngapain aja 2 hari itu? Wah, emosi tenan. Kehadiran Wapres ke Bekasi di beberapa titik, ya mau nggo tombo cele, ben dikira ada perhatian. Andai Senin atau Selasa ada agenda penting, apakah agenda Wapres itu ngedur sedina muput, ngedur tahu, terus menerus itu. Alias padat sejak pagi hingga malam. Padahal itu SOP-nya ketika ada bencana nasional, Wapres yang harus turun duluan. Tapi kan enggak itu. Bukankah kalau ada bencana dengan banyak korban yang merasakan itu butuh segera kehadiran pejabat di tingkat nasional. Rapat, meeting, pertemuan diundur kan bisa tuh. Ini bencana diundur, wes entek-entekan. Kan nggak bisa dinunda-nunda kalau namanya bencana itu. Harus segera ditangani. Piye sih? Mestinya Selasa pagi atau Senin malam, Wapres itu kan bisa langsung melihat atau menemui warga yang kena banjir. Di titik yang dekat lah sama Istana Wapres. Bisa bersubuhan di Istana Wapres, atau malam usai agenda resmi berakhir. Kok tidak dilakukan? Apakah jam 9 malam tetap ada budaya tidur? Nggak mau turun ke lapangan pada malam hari, kenapa? Ada apa? Nah, Presiden mestinya begitu tahu ada bencana besar, itu tugaskan Wapres kan, tugasnya kan begitu. Lah apa perintah Presiden diabaikan mungkin sama wakilnya? Apa berani?
Lo bencana sejak Senin itu pejabat tingkat pusat baru turun Rabu loh. Ini ada apa sama pemerintah kita ini? Apa dianggap banjir itu bencana biasa aja? Cuma air itu loh. Atau karena nggak ada korban jiwa sehingga tidak bergegas buat melihat apa yang dialami rakyat, kesedihan rakyat, keprihatinan rakyat. Nah adalah yang lain nih, yang pengen tak sorot pula nih di kunjungan Wapres ke lokasi bencana ini. Datang ke lokasi kok lenggang kangkung aja tuh melambe. Kan tangan tak ngembawa buku kecil sama bolpoin. Ini nggak banget ini buat rakyat. Setidaknya bagi Begawan, mengapa begitu? Sebagai pejabat publik, mbok dibiasakan mencatat, buat niti, menandai apa saja yang mesti segera dibantu ke Pemda dan Pemprov gitu. Bukan unu-unu uang toh, mikir lali no. Apa yang perlu disampaikan masyarakat mau ditompo ganggih ya akan diusahakan, lupa kalau nggak dicatat. Lah kalau wali kota, bupati sama gubernur jarang bawa catatan, soalnya dia biasanya ke lapangan sama kepala dinas, sehingga bisa langsung memerintah. PU harus bagaimana, BPBD ditugaskan apa, Dinsos handle perkara apa, itu langsung. Satpol PP kudu piye dan sebagainya. Lah nek pusat kan tinggal nutup apa yang tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, kita juga mengucapkan ya turut berduka cita atas terjadinya bencana alam ya, terjadinya banjir di beberapa wilayah yang tentu memang ini menjadi pusat perhatian pemerintah saat ini. Bagaimana pemerintah ini juga ikut terlibat dalam membantu ya masyarakat yang terkena musibah saat ini. Nah, ada hal yang menarik tadi disampaikan oleh Om Begawan. Tentu kita melihat seorang wakil presiden kita juga belusukan ke perumahan-perumahan atau ke tempat-tempat lokasi banjir. Ya tentu mungkin ya, sebagai wakil presiden melihat kondisi rakyatnya yang memang dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, namun ada beberapa tempat yang ditinjau oleh Pak Gibran selaku wakil presiden. Tentu mungkin keberadaannya ini memang sangat diharapkan oleh rakyat Indonesia gitu ya, oleh rakyat yang terkena musibah. Berharap bagaimana wakil presiden ini dengan kehadirannya pemerintah dapat yang membantu teman-teman kita, masyarakat yang ada di sana yang terkena musibah bencana alam tersebut. Nah ini ada nih, saya coba baca ya teman-teman ya. Wapres Gibran tinjau pengungsian banjir Pondok Gede, Permai, Bekasi. Nah ini di Bekasi. Nah saya lihat di sini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau posko pengungsian banjir Kota Bekasi di lapangan BNPB Jatiasi, Kota Bekasi. Warga yang mengungsi akibat terdampak banjir di Pondok Gede Permai di Bekasi. Pantauan detik.com di lokasi pada Rabu 5 Maret 2025, Wapres Gibran tiba pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Gibran disambut langsung Wali Kota Bekasi Tri Andianto serta Kepala BNPB Letjen TNI Suryanto. Wapres Gibran langsung mengunjungi tenda para pengungsi. Gibran menyelami sekaligus menanyakan keadaan dan kondisi dari para pengungsi. Warga pun antusias menyambut kedatangan wakil presiden kita itu. Gibran juga terus berkomunikasi dengan Wali Kota Bekasi Tri Andianto dan Kepala BNPB Suryanto terkait keadaan lokasi banjir maupun pengungsian. Nah, rencananya Gibran juga bakal menengok langsung lokasi yang terdampak banjir di perumahan Pondok Gede Permai di Kota Bekasi. Seperti diketahui, kawasan Pondok Gede Permai dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 80 cm pada pagi siang tadi. Kendaraan tidak dapat melintas di daerah tersebut. Pemilik kendaraan roda 4 itu hanya bisa pasrah karena kendaraannya turut terendam banjir dan sudah tidak dapat lagi dipindahkan, kata Camat Jatiasi Asari. Saking parahnya banjir, tim evakuasi sempat menunda
penjemputan warga yang terjebak di bangunan yang kebanjiran arus Kali Bekasi kelewat deras. Jadi terlalu deras ya. Jadi sampai tadi evakuasi juga sempat ditunda tadi ya. Mungkin ya kalau dilanjutkan barangkali ada korban berikutnya gitu ya. Jadi itu mungkin saking kerasnya ya, saking kerasnya banjir itu ya, mungkin deras airnya gitu ya, arus airnya terlalu kencang. Nah ini juga ada dari kompas.com, Wapres Gibran cek kondisi pengungsi di lokasi banjir perumahan PGB Bekasi. Saya coba lihat dari kompas.com, tentu di Jakarta. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau kerap disingkat sebagai BNPB Kota Bekasi dan meninjau lokasi banjir di Perum Pondok Gede Permai atau disingkat PGP Jatirasa Jatiasi Bekasi Rabu 5, di sini dibuat Februari ya, tapi 5 Maret ya 2025. Mungkin kompasnya kurang teliti dalam mengetik ya. Itu hal yang biasa menurut saya. Kemudian, meninjau ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 4 Maret 2025 mengenai tanggap darurat banjir ya. Pada kesempatan ini, Wapres menekankan bahwa selain evakuasi warga yang menjadi prioritas utama, distribusi logistik, obat-obatan, dan pengoperasian dapur umum harus dipastikan berjalan optimal. Terlebih, bencana ini terjadi bertepatan dengan bulan Ramadan, di mana umat Muslim tengah menjalankan ibadah puasa. Untuk itu, kebutuhan makanan dan layanan kesehatan bagi pengungsi harus benar-benar diperhatikan, kata Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia. Wapres juga menyoroti pentingnya koordinasi antar instansi dalam menangani dampak banjir tersebut. Ia meminta agar pemerintah pusat, daerah, dan berbagai lembaga terkait terus bersinergi dalam menyalurkan bantuan serta memastikan tempat pengungsian aman dan layak huni. Setiap kendala di lapangan, seperti hambatan distribusi logistik atau akses yang sulit dijangkau, harus segera diatasi agar masyarakat tidak semakin terdampak, kata Gibran. Wapres pun menghimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan saling membantu dalam menghadapi musibah ini. Ia memastikan bahwa pemerintah bekerja maksimal untuk memberikan penanganan terbaik, mempercepat pemulihan, dan memastikan kesejahteraan, ya termasuk juga kesehatan lah ya, warga terdampak tetap terjaga. Sebagai informasi, PGP Bekasi merupakan salah satu titik evakuasi terbesar dalam musibah banjir ini dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Berarti kalau 3 meter ya kurang lebih segini ya, sedada ya. 3 meter ya. Oh, enggak ya? Tinggi ya. Bisa tenggelam juga kita ya. Kalau 3 meter ya. Kalau tinggi airnya ya 3 meter. Artinya satu bapak bisa tenggelam juga tuh. Gini ya, udah melewati kepala ya. Berarti tinggi banget banjirnya. Nah, kemudian teman-teman, selain perumahan warga, di kompleks ini juga terdampak fasilitas warga lainnya seperti SD Jatirasa 5 yang pada kesempatan ini juga dikunjungi oleh Mas Wapres. Selain dipicu oleh hujan deras yang mengguyur pada Senin 3 Maret 2025, banjir di PGP Bekasi juga disebabkan oleh luapan debit, luapan debit air yang besar dari Kali Cikeas dan Kali Cileungsi. Pagi ini banjir di Perum sudah mulai surut, namun masih menyisakan tumpukan lumpur di sepanjang jalanan perumahan. Simak breaking news dan berita pilihan kami di kompas.com. Ya, ini memang karena dari Kompas ya. Jadi beritanya sudah selesai. Ternyata ada 5 ini teman-teman ya. Ada 5 yang berkomentar. Saya penasaran nih komentarnya apa isinya nih.
Ini ada 5 yang komentar ya. Saya coba cek di sini. Ini dari Agus Salim, Presiden ke 6 Ambang Yudhoyono, Bang Yudhoyono, 7 Jokowi, 8 Prabowo, 9 Gibran. Edi Purnomo, main karambol yuk katanya. Jaka Juju, kemana-mana bawaan manyun, ajan apa ya? Apa karena jam tidurnya kurang? Citra Grand Mutiara, salah satu kelebihan anak muda, mobilitasnya tinggi. Ada yang bilang keren, oi katanya. Jadi seperti itu ya. Nampaknya Pak Wapresiden juga turut antusias ya dalam menangani secepatnya teman-teman, secepatnya ya akan terus dicek ya. Dan semoga teman-teman kita yang terkena dampak musibah ini ya lebih baik ke depannya dan semoga bisa sehat semua ya. Apalagi di bulan Ramadan saat-saat ini teman-teman, tentu tidak hal yang mudah ketika kita menghadapi musibah ini, tetapi kita percaya ya semuanya sudah diatur oleh Sang Pencipta, karena tiada hal yang terjadi di dunia atau tanpa seizin Yang Maha Kuasa. Itu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.